Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Ahmad Sifai MA selaku pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah, Ustadz Ahmad, Ustadz Fadli, dan para ustadz yang lain yang dirahmati Allah, serta para santri putra, sementara baru putra ya, belum ada putrinya, santri putra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, dan secara kebetulan, mudah-mudahan ini kebetulan yang betul. Saya tadi kesini mau pinjam terbang ya, mau ada acara wisuda di Hadi Putri. Pas kebetulan dengan semuanya lagi kumpul ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi sekilas mengenai pengalaman pribadi saya. Coba ini semuanya dari mana teman? Jawa Timur ya? Yang dari Jawa Timur angkat tangan. Jawa Timur. Yang dari luar Jawa Timur ada? Oh banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Saya dulu menghafal Al-Quran itu kira-kira 106 hari atau 3 bulan setengah. Itu proses diadah, proses menambah hafalan dari awal, dari nol. Dari mulai belum punya hafalan sampai selesai 30 juz itu kira-kira 3 bulan setengah. Kemudian proses murojaah, mengulang-ulang hafalan sampai dengan tasmi', memperdengarkan atau menyimakkan hafalan yang sudah dihafal 30 juz sekali duduk, itu kira-kira ada waktu 10 bulan. Jadi proses menghafalnya 3 bulan setengah, murojaahnya kira-kira 10 bulan, itu sudah selesai. Loh, iya Ustaz, kok bisa gitu ya? Saya juga bingung juga ya, kok bisa ya? Padahal saya ini kan bukan termasuk orang yang cerdas ya. Kemampuan saya ya biasa aja. Kalau dibanding Ustaz Ahmad ini lebih cerdas Ustaz Ahmad. Saya ini biasa aja. Cuman ya satu mungkin ya tidak lain adalah karena fadl, karena anugerah dari Gusti Allah. Karena kan yang punya Al-Quran kan Gusti Allah ya. Nah, jadi orang hafal Quran itu sebenarnya itu kan bukan dari diri kita sendiri. Min i'jazil Quran, salah satu kemu'jizatan Al-Quran, di mana Al-Quran itu punya kemu'jizatan adalah mudah untuk dihafal. Bahkan orang anak kecil pun sampai ada yang itu arsitek itu kan anak yang otaknya itu tapi dia itu bisa menghafal Quran 30 juz. Siapa namanya itu? Najah bahasa itu. Nah, itu bisa menghafal. Artinya ini satu memang karena fadl dari Gusti Allah, karena anugerah dari Gusti Allah. Yang kedua, ya ini barokahnya ikhlasnya Pak Yai. Barokahnya ikhlasnya Pak Yai, istiqomahnya Pak Yai. Saya kan termasuk orang yang paling malas sedunia. Pokoknya kalau cara orang malas itu ya saya. Tapi berhubung di pondok itu semuanya ngaji, semuanya setoran. Saya kalau tidak ngaji itu rasanya malu dulu. Tidak setoran itu izin ya. Kacanya setoran, kacanya ngaji, tidak ngaji. Berangkat dari malu, dari izin, akhirnya saya terpaksa untuk ngaji. Ya, awalnya ya dipaksa dulu. Bahkan ketika tidak setoran itu dicuari sama Pak Yai. Kan dulu saya pas mondok cuma ada anak 10. Ada anak 14 ya, 14, terus yang 4 itu mokong, jadi diboyong tinggal 10 anak. Tahu mokongnya? Nah, mokong itu waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya setoran nggak setoran, tinggal nang warung ngopi bareng rokokan. Tidak setuju ya. Tapi nggak mari-mari, tuh nih. Kadang-kadang nanggene PS, apa play setan ya, gini play setan ya, main apa itu bal-balan, ya cool. Kadang nang warnet, warung internet dan sebagainya. Sebenarnya selesai. Dari 10 anak itu alhamdulillah yang satu dari Malang, namanya Gus Fuad itu selesai juga sama 3 bulan setengah. Kalau beliau kan ya rotok tak gumul lah, karena beliau itu juga putranya kiai. Jadi bisa selesai. Kalau saya kan putranya orang ngarit ya, yang orang biasa. Tapi bisa selesai cepat itu. Yaitu karena istiqomahnya, karena ikhlasnya Pak Yai. Yang kedua, yaitu karena barokah doanya dari orang tua. Terutama itu ibu gitu. Saya itu kan ya gak kelem ya, tapi memang kenyataannya gitu. Jadi setiap malam ya mesti bangun ya tahajud, lunakne anake.
satu persatu anaknya itu difatihai, anaknya punya hajat apa itu difatihai. Itu ijazah dari siapa itu ya, Pondok Curah Kates gitu, lupa saya, di daerah Jember sana. Jadi kalau punya hajat apa yang besar kepada anaknya itu disuruh fatihai, disuruh maca Fatihah begitu ya, Fatihah begitu, terus surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu ya. Al-Fatihah ben oleh pertolongan anaknya, Al-Ikhlas ben tauhidnya, ben akidahnya itu kuat ya. Al-Falaq An-Nas itu biar terjaga fisiknya, terjaga hatinya. Yaitu karena barokah doanya tirakatnya orang tua. Jadi sing tirakat wong tuane sing panen itu anaknya. Itu ibu saya. Saya teringat dawuhnya Yai Anwar itu ya. Jadi tiga komponen sebagai syarat anak itu bisa berhasil, santri itu bisa berhasil dalam belajar, dalam mengaji, apalagi menghafal Al-Quran. Satu ya ikhlasul syekh ya, ikhlasnya guru. Ya, gurunya itu ikhlas istiqomah. Ya. Yang kedua apa? Ijtihadul muridnya. Jadi jihadul murid-muridnya itu mempeng ya, tenanan. Terus doaul walidain. Wong tuanya itu sregep ndongakno, sregep mendukung, memotivasi dan sebagainya. Kalau tiga komponen ini bisa menyatu, wong tuanya tenanan, anaknya tenanan, gurunya tenanan, insya Allah anaknya jadi. Seperti itu. Jadi saya ya bisa selesai itu ya karena barokahnya istiqomahnya guru dan doanya orang tua. Dan saya terpaksa harus mempeng ya, karena di pondok itu dikondisikan anak-anak itu bagaimana mau bisa mempeng. Pertama mau dipaksa dulu itu. Ya tidak bisa kalau tidak dipaksa, pertama harus dipaksa. Kan itu rasanya berat ya. Biasanya kalau di rumah jam 3 itu tidur, di pondok jam 3 harus bangun, salat tahajud. Wah, 2 rakaat setengah juz, wong wadeg terus. Ya kadang ngantuk-ngantuk pisan, tapi ana kancaku iku wae tahajud apa semindi nang ngene jendela nek gak digrendel. Krutak ya, ceblok ya, ceblok tempat jendela di hati sana itu. Ya pertama dipaksa dulu. Jadi istilahnya itu takwim, pemaksaan aturan. Ya. Setelah dipaksa, siapa yang memaksa? Ya kita sendiri. Terus baru bisa iqomah, penegakan aturan. Kalau sudah bisa tegak aturan itu baru bisa istiqomah, konsistensi pelaksanaan aturan. Nah, makanya istiqomah itu bisa terjadi kalau kita memaksa diri dulu. Saya pernah tanya ke Kiai Hanan di Kuakian itu, jadi pun ya caranya biar kita bisa istiqomah. Ya katanya, ya anu kan yuk kedah dipaksa ngoten. Memang harus dipaksa dulu. Jadi doanya itu Allahumma paksa, ya. Allahumma paksa. Jadi pun doanya ben bisa istiqomah, ben lancar. Ya itu sudah Allahumma paksa. Ya, kalau tidak dipaksa tidak bisa. Memang harus dipaksa dulu. Setelah dipaksa lama-lama jadi terbiasa dan akhirnya bisa merasa. Ya itu mungkin sekilas dari saya. Mudah-mudahan sampai semuanya yang belajar di sini bisa kerasan, bisa senang dan bisa berhasil dalam menghafal Al-Quran. Syukur-syukur ya cepat dan khatam, dan lancar, dan tasmi, dan bisa belajar yang lain, bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Yang paling penting itu ya ilmunya barokah dan manfaat. Syaratnya ben barokah, manfaat apa? Minat dan manut. Saman punya kemauan yang tinggi dan manut ikuti aturan. Peraturannya di sini seperti apa, sama ikuti. Dawanya Ustadz Ahmad seperti apa, ya sama ikuti ya. Ayo kan, saiki ngaji ya ngaji. Saiki muraqabah ya muraqabah. Pokoknya gimana petunjuknya guru sama ikuti, insyaallah berhasil. Itu aja sih ya. Tidak usah yang neko-neko. Insyaallah kalau kita itu mengikuti dawanya guru, tidak melanggar peraturan pesantren, insyaallah akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ya dawuhnya Sayyid Muhammad gimana itu? Sabatul ilmi bil mudzakarah. Itu. Lah awake dhewe pengin caket ilmune, pengin ceket ya, pengin apalane lancar ya. Wis bate wong ngapal Al-Qur'an iki Qur'ane mlaku, ya itu harus bil mudzakarah ya, sering diulang-ulang, sering belajar, sering muraqabah ya. Oga diwaca sepisan wis ya, diulang-ulang. Terus barakatuhu bil hikmah. Kalau ingin ilmunya barokah harus ada hikmah, pengabdian kepada pesantren dengan bentuk apapun yang sampean bisa. Sampean punya pemikiran, upi ya ben
pondokku ini, pondok cinta Rasulullah ini bisa maju, bisa berkembang dengan baik, bisa toto. Nah, ya pemikirannya sama disumbangkan. Sama punya tenaga, ya, tenaganya disumbangkan. Wah, aku ini oleh mohon macul kuat. Wah, ini ya, tenaga. Punya uang, ya uangnya disumbangkan. Uang sama punya apa itu? Ya khidmah. Dengan pengabdian kepada pondok dengan berbagai cara yang sampai bisa. Terus wanaf'uhu biridho syekh. Ya. Kemanfaatan ilmu itu bisa didapat dari ridhonya guru. Lah sampean pengen ilmu itu manfaat ya piye sampean carane ben gurune ku ridho. Wah piye iku sampean nek nyoro ya. Ya mungkin diantaranya ya sampean jangan sampai nggelakno atine guru. Jangan sampai mengecewakan hatinya guru, jangan sampai gurunya ngomong ngidul sampean malah ngalor. Nah, itu ya jangan sampai. Biar ilmunya barokah. Meskipun ilmunya sedikit, kalau barokah manfaat itu akan menjadi berkembang menjadi banyak. Ya, meskipun banyak tapi lek ilmunya gak barokah, ya naudzubillah min dzalik ya. Ya itu ya kalau nak kanggone. Saya punya teman itu ya. Contohnya sudah banyak. Dek pondok itu ya pertama masuk itu arek suaranya enak. Ngajinya lancar, hafalannya jos. Nah, anak kiai wah kurang apa ya. Tapi di pondok itu gak gelem nurut karo Pak Yai, waktunya setoran gak setoran. Malah mopong. Waktunya ngaji muraqabah ndelik. Nang WC sampai sak jam ndak metu-metu. Kadang kowe setoran, kowe kancane kegiatan ndak ada. Di warnet, kadang di warung, rokokan. Padahal itu disuruh menghafal itu cepat itu hafalannya, cepat nyantol. Tapi ternyata sekarang ya malah enggak jadi dandanan gitu. Sekarang itu malah harus enggak karu-karuan. Itu padahal potensinya bagus. Dia menghafal itu cepat. Sehari seberapa setengah juz itu bisa. Tapi nyatanya tidak selesai. Satunya lagi teman saya itu ya klenis ya. Di pondok itu ya kayak ngono ya pegawainya kayak diwangsi di sana kayak kowa-kowa gitu ya. Tapi dia itu sergap anaknya itu. Ya, meskipun biasa aja itu. Pertama ngaji itu sih plegak-plegu. Tahu plegak-plegu ya? Alladzina amanu wa amilus solihati. Tapi dia itu tekun. Meskipun agak lama proses menghafalnya, tapi dia nurut sama Pak Yai, akhirnya bisa selesai, bisa tasmi 30 juz. Itu barokahnya nurut marus sama Pak Yai. Maka sampai semuanya, kalau sama ditakdirkan bisa menghafal dengan cepat, yaitu disyukuri, jangan sampai ada sombong ya, diikuti aja. Terus kalau kebetulan sampean itu kok menghafalnya masih misalkan sehari baru bisa 2 kaca, 3 kaca, atau baru 1 kaca, ya tidak apa-apa itu ditelatin aja ya. Istiqomah, insya Allah kalau istiqomah ya bisa berhasil. Jadi ukurannya berhasil bukan dari kecepatannya atau dari kelambatannya, tapi tidak ya dari kita istiqomah ya. Jadi orang hafal Quran itu berhasilnya tidak diukur dari kecepatannya, tapi dari bagaimana dia bisa istiqomah dan bisa berakhlak dengan Al-Quran. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat khususnya bagi saya pribadi dan kepada kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua mendapatkan tambahan ilmu dan motivasi yang sangat banyak sekali dari beliau. Semoga